Ya, selamat datang lagi di channel saya. Dan di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya agar Vespa kita itu bisa sehat atau Vespa kita itu tidak mogok di jalan, tidak trouble di jalan. Jadi Vespa itu kan motor tua, jadi memang butuh perawatan khusus dan perawatan khususnya itu cukup mudah, tapi agak disepelekan orang biasanya. Jadi yang pertama itu adalah kebersihan. Kenapa kebersihan? Karena ini kan motor tua dan Vespa itu juga besi. Jadi kalau kita tidak rajin-rajin membersihkan, Vespa kita bisa karatan dan itu juga bisa menyebabkan trouble di jalan kalau kebersihan dari bodi ataupun dari mesin itu kotor, itu pasti membuat trouble juga di jalan. Jadi yang kedua itu busi. Kenapa busi? Karena busi kalau kita tidak rawat, tidak kita bersihkan, itu dia cepat kotor. Walaupun oli sampingnya itu mungkin takarannya bagus, kalau businya kita tidak pernah bersihkan juga, itu bakalan bikin trouble, bisa bikin trouble juga di jalan. Jadi caranya itu kalian tinggal kalian bersihkan saja. Cukup mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau tergantung dari Vespanya. Kalau Vespanya sudah agak mungkin tersendak-sendak atau knalpotnya itu meletus-meletus, itu mungkin penyebabnya busi. Dan yang ketiga itu adalah karbu. Karena karbu itu termasuk yang paling sering rewel dengan busi. Yang kedua itu karbu. Karbu kalau kita tidak bersihkan, tidak rajin kita bersihkan juga, itu bisa bikin kita trouble di jalan. Entahkah dari spoilernya yang mampet atau kotoran dari tangki, itu bisa sumbat juga di dekselnya. Itu bisa bikin motor kita juga trouble di jalan. Terus selanjutnya itu adalah tali, perkabelan kopling, gas dan lain-lain. Tapi yang paling utama itu kopling dan gigi, karena itu yang paling sering putus. Bukan sering, jarang juga, tapi ini kebanyakan lebih biasa putus dibandingkan dengan gas atau rem. Jadi tali kopling itu sering-sering putus kopling. Jadi kita harus biasakan cek. Cara ceknya itu kita tinggal tarik seperti ini. Kita lihat di sini apakah masih bagus atau tidak, atau di bawah sini, di sini atau yang di atas sini. Kalau ada yang agak putus dikit, walaupun dikit, kita harus siapkan cadangan, memang cadangan atau serepnya, karena itu sudah tanda-tanda dia akan putus. Mungkin 1 minggu kemudian itu pasti putus. Jadi usahakan bawa serepnya, atau sekalian sebelum itu kita ganti memang. Dan takaran oli samping itu juga kita harus perhatikan yang selanjutnya ya. Kenapa? Karena kalau oli sampingnya terlalu sedikit, itu juga bisa bikin trouble di jalan. Kalau kebanyakan itu juga bikin trouble. Jadi takarannya itu harus pas juga agar motor kita itu bisa sehat. Dan kita harus takar tergantung perjalanannya juga. Jadi kalau motor kita dipakai harian, itu kita kasih takaran mungkin sedikit. Kalau kita perjalanan jauh atau menanjak, kita tambah takarannya. Tapi kalau motor kita pakai harian, terus takarannya itu banyak, itu bisa juga mogok karena busi bisa basah. Busi cepat hitam, jadi takaran itu harus kita rawat juga. Bukan rawat sih, maksudnya takaran itu kita harus perhatikan juga. Karena kalau kita tidak perhatikan itu bisa juga bikin kita trouble di jalan. Dan terakhir, oli mesin.
Oli mesin walaupun ini 2 tak, itu kita harus perhatikan juga, karena terkadang orang itu tidak terlalu perhatikan oli mesin, karena ini kan 2 tak, jadi dia itu pemakaiannya bisa sangat lama, tergantung perjalanan dan tergantung pemakaiannya. Tapi saran saya, sering-sering juga ganti oli mesin itu lebih bagus, karena ini kan motor tua, jadi kita juga butuh, maksudnya mesinnya juga butuh kesehatan gitu, perawatan yang baik. Ya 3 bulan sekali bisa, atau 6 bulan. Kalau pemakaiannya sering itu kita bisa ganti 6 bulan lah, kalau pemakaiannya agak sering. Tapi memang kalau motornya agak jarang keluar, itu bisa kita ganti mungkin 7 bulan atau 8 bulan, itu enggak apa-apa kalau motornya jarang jalan. Tapi kalau motornya sering jalan, itu usahakan itu paling lambat lah 6 bulan sekali, agar olinya juga itu tidak habis, karena 2 tak itu juga olinya itu bisa habis, oli mesinnya itu juga bisa habis. Jadi itu saja perawatan Vespa untuk harian bagi pemula, agar tidak mengalami mogok atau trouble di jalan. Dan makasih untuk yang udah nonton, dan semoga bermanfaat tips hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Dan cukup sekian, terima kasih.